Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Sebelum kita beraktivitas, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari baru ini. Ajar kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan harian Senin 11 Mei 2026 tertulis dalam Ibrani 4 ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dalam bahasa Batak dikatakan, Aina marngulu duhatani debata jala marpakorpa. Jala tumajom sian nasa podang si dua baba. Jala torus do disirang kosa dohot tonti. Ring dohot utob-utobna. Laus tiugumi do nasinakap dohot napidikir ni roha. Imasahana. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita ingin sehat, kita akan cek kesehatan ya. Kalau ada yang mau diperbaiki dari pola makan, maka kita akan segera memperbaikinya demi kesehatan. Bagaimana dengan ngecek hidup kita? Apakah kita masih taat pada firman Allah yang hidup dan aktif? Mari kita cek dan selidiki hati kita. Dalam nas ini, jemaat Kristen Yahudi diingatkan supaya tidak berpaling dari ajaran firman Tuhan, walaupun menghadapi penganiayaan, tetapi tetap taat pada firman Allah yang hidup dan aktif yang mampu menyelidiki niat hati. Yang pertama, firman Tuhan berkata, firman Allah hidup dan kuat. Artinya firman Tuhan bukan kata-kata mati, tapi kuat dan menembus ke dalam batin. Alkitab bukan hanya sekedar sejarah yang membosankan, tapi dia hidup. Pernahkah kita baca satu ayat Alkitab yang sudah kita tahu bertahun-tahun, tapi tiba-tiba di satu pagi ayat itu terasa bicara pada kita, pada masalah yang sedang kita hadapi. Ini bukti firman itu hidup. Firman itu beradaptasi dengan musim hidup, memberi kekuatan baru di situasi yang berbeda. Yang kedua, lalu dikatakan lebih tajam dari pedang bermata dua. Ibarat operasi tanpa bius, firman Tuhan bekerja seperti pisau bedah dokter. Dia menunjukkan bagian dari hidup kita yang sakit atau yang busuk, seperti dendam, rasa takut, sombong, berbohong, dan lain sebagainya. Dia menusuk bukan untuk melukai, tapi untuk membuang bakteri yang merusak hidup kita. Firman Tuhan dapat meningkat motivasi dan niat kita secara mendalam. Yang ketiga, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Jangan ada kalimat lagi ya Bapak Ibu yang mengatakan, itu khotbahnya manepaki. Itulah kekuatan firman Tuhan, menusuk dan memberi solusi. Justru sangat baik kalau kita masih merasa firman Tuhan kena ke kita. Jangan marah kalau ketusuk, itu tandanya kita masih hidup. Bedanya jiwa dan roh adalah jiwa itu perasaan, keinginan, aku pengen ini, aku suka itu. Roh itu adalah bagian kita yang terhubung sama Tuhan. Tuhan mau ini dariku. Jadi memisahkan jiwa dan roh artinya firman Tuhan seperti pisau yang membedah, yang memisahkan daging dan roh. Tujuannya supaya kita dipimpin roh, bukan perasaan. Bapak Ibu, jika saat baca Alkitab atau dengar firman Tuhan kita merasa tersindir atau tidak nyaman, jangan langsung tutup Alkitabnya. Itu mungkin Roh Kudus sedang mengoperasi bagian diri kita yang selama ini menghambat pertumbuhan iman kita. Firman Tuhan adalah kekuatan aktif yang merapikan kekacauan dalam hati kita. Kadang proses di bedah itu terasa sakit dan perih ya, tapi hasilnya adalah kesembuhan dan kelegaan. Yuk, rajin membaca Alkitab supaya iman kita naik level. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami
bahwa firman-Mu itu begitu hidup dan kuat mengubah hidup kami. Kalau kami masih merasa tersinggung akan firman-Mu, itu adalah suatu kemajuan. Artinya kami harus merubah bagian dari dalam hidup kami untuk sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus berkati semua jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan, yang memberi hatinya untuk merenung firman-Mu. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu, berkati keluarganya, berikan kehidupan yang penuh damai dan lebih baik. Kami percaya Tuhan dalam hidup kami, Engkau selalu menjaga kami. Kiranya kami sadar akan kehadiran-Mu Tuhan di keseharian kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.